Hanya karena satu fitur ini aja, CapCut PC bisa ngegantiin DaVinci Resolve sebagai software editing utama gua. Sebenarnya gua udah pernah download CapCut PC, tapi pas pertama-tama keluar ya gue coba, ya oke lah gitu ya kan. Tapi setelah kemarin gua download lagi dan gue coba lagi, luar biasa ternyata. Pakai DaVinci emang terkadang sangat bikin stres ya, apalagi gua yang masih ngerekam video tuh pakai HP gitu loh, dan laptop gue yang nggak bagus-bagus amat. Setelah ngetes sana sini dan beberapa kali trial and error, gue baru sadar ternyata ada beberapa kekurangan DaVinci Resolve yang bikin workflow gue tuh jadi kurang efisien. Dan mungkin di workflow lu juga begitu. Sebenarnya awalnya gue skeptis banget gitu loh sama CapCut for PC, karena biasanya gue pakai CapCut itu di HP, tapi belakangan ini DaVinci Resolve tuh makin lama makin ketai gitu kan, karena hasil rekaman dari HP itu pakai codec H.264 atau H.264 ya, ditambah DaVinci Resolve yang free itu nggak support hardware decoding. Jadi mau nggak mau footage dari HP itu begitu masuk ke DaVinci harus banget di optimize gitu loh. Kalau nggak di optimize gimana? Nge-lag banget bro, keburu enak duluan tau lo. Kalau footage-nya pendek sekitar 5-10 menit nggak terlalu masalah, karena proses pengoptimisasiannya itu nggak butuh waktu lama gitu loh. Tapi kalau footage-nya 20 menit ke atas ya, wah itu aduh, sangat tidak efisien banget. Ini gue nggak perlu jelasin panjang lebar ya, gue juga nggak begitu paham. Jadi intinya CapCut PC itu bisa pakai GPU lu pada saat lu playback footage di timeline. Nah sementara di DaVinci Resolve yang versi free dia masih pakai CPU. Ini sebenarnya kuncinya tuh di sini gitu loh. Jadi kalau pakai DaVinci Resolve scrubbing timeline tuh CPU kondisinya 100% load terus ya kan. Nah karena hal itu proses editing itu menjadi lebih lancar gitu, lebih smooth ya kan, tanpa proxy, tanpa optimize media gitu loh. Jadi langsung aja tuh file mentah drag and drop ke CapCut, langsung enak lah pokoknya. Jadi jauh lebih hemat waktu. Buat orang yang nggak lucu-lucu banget kayak gua, perlu effort lebih saat editing biar jadi lebih lucu gitu. Nah, di CapCut PC itu enak banget karena hampir semua atau bahkan semua ya, efek yang ada di CapCut Mobile itu juga ada di CapCut PC gitu loh. Mulai dari body effect, terus video effect, transition, voice filter, voice effect, semuanya ada. Jadi di dalam proses editing lu bisa lebih kreatif lah gitu, karena banyak opsi. Walau kadang-kadang jadi membingungkan juga gitu kan, pilih yang mana nih efek yang cocok ya kan. Akhirnya lama juga tuh ya kan. Terdapat library built-in di CapCut PC gitu loh. Jadi lu bisa cari aset-aset kayak macam stok foto, stok video, ya kan, stiker dan lain-lain lah. Jadi lumayan praktis. Tapi memang si library ini nggak selengkap itu. Kadang-kadang gue tetap harus nyari stok footage ke tempat lain gitu, karena di library-nya ini nggak ada. Oke, lu bisa masang LUT lu sendiri gitu kan, terus ada HSL setting ya kan, terus RGB curve, but that's it gitu loh. Gua anggap ini bukan deal breaker ya, karena gue di workflow gue memang jarang color correction atau color grading gitu. Karena konten yang gue buat ya cuman konten TikTok doang gitu kan, jadi nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Nah ini yang tadinya sempet hampir jadi deal breaker buat gue gitu loh, karena gue tuh tipikal orang yang ngedit tuh per frame gitu loh. Jadi setiap cut tuh bener-bener jeli per frame gitu kan. Nah jadi gue harus denger nih, ini audio itu berhentinya pas di mana gitu kan. Nah pada saat gue coba CapCut PC ini, pas kita lihat videonya frame by frame, nggak ada preview audionya gitu, nggak kayak DaVinci Resolve. Kalau DaVinci Resolve kan kita maju per frame nih, dia kan masih gitu kan. Tapi kalau di CapCut PC ini nggak ada gitu. Ini bikin pusing juga ya sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, gue balik lagi ke awal gitu kan. Gue bikin konten juga konten TikTok doang gitu kan, orang nggak bakal notice. Tapi ya satu hal yang perlu di note aja gitu, karena gue sendiri cukup terganggu pada awalnya ya. Overall setelah sebulan lebih make CapCut PC untuk editing sehari-hari, gue bisa bilang pengalaman gue cukup menyenangkan gitu loh. Apakah suatu saat gue bakal balik lagi ke DaVinci Resolve? Ya pastilah. Apalagi kalau gue udah mungkin pakai kamera gitu kan, mungkin kamera kan lebih proper gitu, maksudnya ngerekamnya ke kode-kodek yang less compressed daripada HP gitu. Kalau HP kan highly compressed banget tuh, jadi ngebongkarnya juga susah gitu kan. Oke lah, thanks for watching, kita bertemu di video selanjutnya.